lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Anak Agung Gede Puspayatra. Tepat tanggal lahir Bali 31 Desember 1975. Saya sebagai peserta UKM PPG periode 6 tahun 2020 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Atap 2 Palangkaraya. Om Swastiastu. Kabeh selamat mengalahkan salam sujud keranda melempang. Pada pagi hari ini sebelum pelajaran dimulai, Bapak terlebih dahulu mengisi absensi anak-anak bahwa hari ini tentang Sadripu hari Senin tanggal 7 November 2020 dimulai dari jam 8 sampai jam 10 WIB atau 2 jam pelajaran. Yang tidak hadir siapa? Nah, Bapak absen aja. Adik? Amelia? Susi? Nah, murid Bapak hanya 3, gampang ke Bapak absen 3 orang. Nah. Sebelum pelajaran agama pada pagi hari ini dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, hadapan Dewi Saraswati, bahwa anak-anak ini masih menjalani sebut dengan Brahmacari. Ambil sikap sempurna dulu. Asana. Om prasadya sacinira malaya nama swapa. Pranayama. Om anama. Om nama. Om nama. Kara sedana. Om samam swaha. Om mati sedamam swaha. Amusti karana. Trisandi ngawit. Nirakyatak suda dewa eko narayana nadiatyasti kacip Om Shivam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Chadradrasya urusan pariketika. Om Tuhan Pakukarmaham Bapakmu Pakusan Bawa Rahiman pun dari karsa Sembahya diantara suci. Om Kusuma Mahadewa Sarwa Prani Hitangkara Amuja Sarwa Pabedya Vaya Sila Sadhasiwa. Om Santawiya Paika Dasan Santawiya Wajika Mama Santawiya Manasa Dasan Tak Permadat Keswamu
adalah mengenai Sadripu, di mana Sadripu nanti Bapak akan ada berkaitan dengan induk haringan atau mempunyai persamaan. Bapak akan jelaskan kepada anak-anak. Nah, terlebih dahulu Bapak akan bagikan dulu mengenai lembar kerja KPD Sadripu. Pada anak-anak, di sini ada Nana buka dulu alamat itu mengenai pengertian daripada Sadripu. Judul sini adalah Sadripu. Ini judul Sadripu. Nah, pengertian Sadripu. Nana pernah mendengar kata Sadripu? Pernah? Kata Sadripu penjadi itu sad artinya ripu jadi kalau anak-anak sudah mengetahui bahwa sad itu artinya ripu itu artinya musuh, jadi pengertian sad itu apa? Musuh yang ada di dalam diri manusia. Melia? Musuh yang ada di dalam diri manusia. 6 musuh pada diri manusia. Anak-anak mengerti maksudnya 6 musuh yang ada di diri manusia itu? Ngerti maksudnya? Anak-anak mempercayailah diri anak-anak ada musuh di dalam diri anak. Anak-anak harus memahami itu 6 musuh yang ada pada diri manusia. Maksudnya di sini kita mengenal ada 2 musuh, yaitu musuh pada diri, yang kedua musuh di luar diri. Apa perbedaan musuh pada diri dan musuh di luar diri? Nah, di sini Bapak akan jelaskan mengenai musuh di dalam mengembalikan atau menghilangkan unsur keraksasaan pada diri manusia menjadi unsur kedewasaan. Kenapa manusia mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian positif dan negatif yang ada di diri manusia. Maka manusia mengenal adanya baik dan buruk. Itu pengertian. Nah, di sini kalau musuh yang ada di luar diri manusia, misalnya perkelahian terjadi, lalu ada rasa dendam. Anak-anak menyebut apa? Anak-anak menyebut musuh. Nah, sekarang di dalam pertandingan olahraga antara Korea dan Indonesia, anak-anak menyebut apa? Musuh. Itu adalah musuh di luar diri manusia. Tapi dalam posisi musuh di luar diri manusia, dalam konteksnya olahraga, termasuk misalnya berebut piala gubernur, misalnya piala berkap, undercup, itu tapi dalam artian musuh yang positif, ya kan? Musuh yang positif. Nah sekarang Bapak
Nanyakan musuh pada diri manusia. Kalau kita mengenal musuh dalam diri manusia, berarti anak-anak mengenal di sini ada 6 masalah. Di dalam Sadripu kita mengenal ada 6 musuh. Coba anak sebutkan salah satu bagian-bagian dari Sadripu. Apa aja bagian-bagian dari Sadripu? Sudah. Kama sama dengan nafsu. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Loba. Mata. Moha. Acarya. Nah, sekarang supaya tidak terlanjur Bapak meluas dulu, ini karena kita ada di Kaharingan, di Tanah Dayak. Jadi kita akan menghubungkan antara Hindu secara umum dengan Hindu lokal. Jadi Sadripu ini kalau di Tanah Dayak disebut dengan apa? Tidak tahu? Coba baca literatur itu. Sadripu itu sama dengan apa? Pali. Pali itu apa? Pali ini sama dengan pantangan. Pantangan. Pali ini sama dengan pantangan. Kalau pembagian-bagian Sadripu itu kama, kalau di Tanah Dayak apa namanya? Kama itu nafsu itu sama dengan darah Dayak bilang ini sama dengan apa? Pahala itu sama dengan nafsu. Nah, loba itu sama dengan apa? Loba itu sama dengan bongo. Nah itu. Kroda suka marah. Basi. Sini. Mada kemabukkan. Besar. Moha. Bingung? Apa bingung? Susah. Jadi arti dengki. Itu. Jadi kalau kama nafsu, kalau orang Dayak mengatakan kehendak. Kalau loba itu rakus, kalau orang Dayak bilang bongo. Roda marah, orang Dayak
maha bingung usang. Mat saya kelihati bajilek. Nah, semua manusia, di dalam diri manusia ada semua kena ini yang dimiliki oleh manusia. Sekarang karena nafsu, hal-hal ini perlu kita hindari di dalam diri manusia. Apakah nafsu ini apakah bisa diidentikan dengan apa namanya? Beri contoh nih. Misalnya nafsu ini tergolong misalnya anak perempuan dengan anak laki-laki, adanya pemerkosaan, apa itu disebut dengan nafsu? Ya, itu juga termasuk nafsu. Karena nafsu dalam diri manusia itu pengertiannya banyak, bukan itu. Misalnya berkeinginan, bernafsu misalnya menjadi orang ingin menguasai wilayah, itu juga disebut dengan nafsu. Itu juga nafsu, tapi dengan jalan yang negatif, dengan jalan yang tidak bagus. Apakah itu disebut dengan rakus? Ya. Nah, contohnya salah satu itu disebut dengan rakus. Roda marah, pernah marah ke sini? Nah, pernah marah? Marah itu bahas ini, anak-anak sedang marah-marah. Apakah marah itu boleh? Apa yang menyebabkan nafsu marah? Nah, semua kemarahan itu harus ada sumbernya. Tidak boleh semena-mena, semena-mena kita marah. Sumber nafsu marah itu apa? Apa yang menyebabkan anak marah? Karena di dalam ajaran agama Hindu semua nasional ini tidak boleh kita lakukan, kita jalankan. Sumber marah karena ada faktor penyebab itu, tapi tidak pernah akan langsung kita satu manusia itu ada yang disebut dengan saling memaafkan. Nah, sekarang manusia memiliki disebut dengan tri-ramana, yaitu sabda, bayu, hidup. Jadi kalau manusia sudah memiliki disebut dengan sabda bayu hidup atau disebut dengan makhluk yang paling sempurna, maka dari itu, dari keenam ini anak-anak bisa Anda selesaikan dengan cara berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, tadi sudah sampai apa marah. Sekarang ada mabuk. Bolehkah anak-anak siswa mabuk? Tidak. Nah, salah satu contoh mabuk itu apa? Salah satu contoh anak itu mabuk itu apa? Minum minuman keras. Apakah setiap minuman keras disebut dengan mabuk? Apakah setiap minuman keras disebut dengan mabuk? Apakah air putih itu tidak menyebabkan mabuk? Jadi nanti anak-anak cari pengertian mabuk itu apa sih sebenarnya. Semua ada cari pengertian ini apa sih sebenarnya. Nanti anak bapak kasih tugas untuk berkelompok cari pengertian itu. Anak-anak hanya sekedar bapak ngasih poin-poinnya aja, nanti anak membumbukan itu lagi supaya menemukan jawaban yang pasti. Mabuk bab besar itu kalau bahasa Dayak. Maha bingung. Nah, sering bingung. Menyebabkan anak bingung apa? Menyebabkan anak-anak bingung apa? Misalnya ada soal matematika, anak-anak tidak bisa jawab. Kemana arah saya? Sekarang kan zaman teknologi.
Lalu cari yang di Google nggak ketemu, nggak ada jawabannya. Anak-anak sekarang belajarnya kan sudah tidak bisa dirahasiakan lagi. Kalau jawaban nggak tahu pada cari, minta tolong dengan Google, udah pasti itu. Minta tolong dengan Google. Lalu jawabannya nggak ada di Google. Anda kan bingung. Nah, kalau jadi siswa jangan mempunyai kebiasaan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Anda buka di Google. Itu bukan namanya siswa cerdas. Jadi namanya siswa cerdas, pertanyaan itu anak-anak cari di buku, di literatur yang cari. Nah, karena apa? Pemerintah menyediakan banyak buku. Di buku mana akan ketemu jawaban ini? Itu yang dicari. Makanya anak-anak belajar menganalisis itu. Di mana harus saya cari? Bukan nyarinya di Google. Kalau nyari di Google itu gampang. Ini pertanyaan di Google dijawab oleh Google. Nanti pindah ke buku. Nah, besok ada 2 hari ditanya anak pasti nggak tahu karena tinggal memindahkan jawaban ke buku. Itu nggak benar belajar yang begitu. Nah, nyebabkan Anda bingung. Jadi kalau misal satu pertanyaan nggak bisa Anda jawab, cari nggak ketemu, jadi anak-anak akan bingung. Sebenarnya kebingungan itu ada tempat untuk bertanya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu muncul rasa malas untuk bertanya, untuk mencari literatur. Nah, sekarang mat saya iri hati. Anak-anak punya rasa iri hati? Punya rasa iri hati? Nah, pengertian iri hati di sini misalnya kawan anak-anak pintar, lalu anaknya menyamar tapi tidak ada niat untuk belajar, itu muncul rasa tidak nyaman dengan kawan, irilah dengan teman Anda. Lalu teman anak punya misal pensil pulpen bagus, nah lalu Anda sembunyikan atau kasih orang lain, nah orang lain bilang mencuri, itu namanya iri hati. Nah, hal-hal itu sebagai siswa jangan mempraktekkan hal semacam itu, sudah disalahkan oleh ajaran agama. Iri hati dengan orang itu bisa kalau nilai positifnya dicari. Misalnya orang memiliki perhiasan emas. Nah, kita tuh iri hati sama dia, iri hati ingin mau punya itu. Dengan cara jalan apa? Untuk mendapatkan itu dengan jalan aman atau dengan jalan bekerja untuk mendapatkan itu. Kalau negatifnya, iri hati misalnya dengan kawan itu, lalu melihat kawannya itu kita sakiti dia, tubuh Anda. Munculnya itu dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sudah, silakan ada yang ditanya. Silakan ditanya, kalau ada yang ditanya, tanya silakan. Silakan kalau ada yang ditanya, Bapak lanjut nanti. Nah, dari penjelasan Bapak tadi yang panjang lebar itu, sekarang Bapak akan mengadakan suatu pertanyaan menganalisa media yang Bapak buat. Nah, di sini ada disebut dengan hawa nafsu. Ini loh, hawa nafsu. Nafsu itu adalah keinginan. Keinginan untuk memiliki di dalam ajaran agama Hindu dengan jalan yang negatif yang Bapak jelaskan tadi. Lihat gambar ini. Ini keinginan yang negatif. Keinginan yang jelek dengan jalan mendapatkan hal yang jelek, mendapatkan barang tapi dengan jalan yang jelek, yang tidak bagus. Nah, ini yang terjumbu di dalam
diri manusia disebut dengan sadripu. Hilangkanlah yang disebut dengan hal-hal yang negatif yang ada di dalam nafsu hawa nafsu Anda, bersifat yang positif, supaya kehidupan kelak di kemudian hari Anda akan disegani, disenangi oleh sesama manusia. Nah, sekarang ini anak-anak dianalisa bertiga. Apa makna daripada gambar-gambar yang Bapak tayangkan tadi? Bikin semua ini bertiga. Bikin jawaban bertiga ini. Ayo sini ngumpul. Ngumpul anak di tengah sini, di tengah. Ngumpul di tengah bertiga. Tiga. Bikin. Apa makna daripada gambar-gambar ini? Kalau kita mendengarkan penjelasan, ini belajar mendiskusikan sebuah lukisan, sebuah media gambar, sehingga akan menghasilkan satu jawaban tentang nama mengenai sadripu. Oleh manusia. Sekarang kita selaku manusia ini cenderung yang kita cari adalah perbuatan yang positif, sehingga anak-anak ke depan bisa akan disegani, disenangi oleh semua teman masyarakat, beserta bangsa dan negara. Hindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan diri sendiri serta merugikan orang lain. Itu bertentangan dengan ajaran sadripu. Dari sekarang yang disebut dengan ajaran kebenaran disebut dengan ajaran dar. Kalau ajaran dar benar disebut dengan dharma. Nah, untuk selanjutnya mengenai tugas yang anak kerjakan nanti dan materi selanjutnya Bapak akan lanjutkan minggu depan mengenai kelanjutan tentang sadripu, yang dimana pembagian tugas sadripu itu masih banyak, pengertiannya itu luas, bukan sampai di sini. Itu minggu depan Pak lanjutkan. Sebelum Bapak menutup pelajaran agama pada pagi kali ini, terlebih dahulu Bapak mengasih anak tugas untuk dikerjakan di rumah. Ada di KPD. KPD anak-anak itu di latihan 1. Nah, anak kerjakan latihan 1, latihan 2. Nah itu, dan anak lihat. Nah itu kerjakan di rumah nanti. Dikerjakan di rumah, nanti minggu depan anak-anak kumpul. Maka dari itu pada pagi hari ini Bapak akan sampaikan juga mengenai anjuran pemerintah. Ingat, sekarang kita sedang dilanda oleh wabah penyakit, yaitu namanya virus apa namanya? Virus corona. Ingat, nanti sampai di rumah anak-anak mandi, cuci tangan, ingat pakai masker, jaga jarak, jangan suka berkumpul, jangan berkumpul, sebab penyakit namanya virus itu tidak mengenal umur dan tidak mengenal usia. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah, kita ikuti anjuran beliau. Apa namanya pemerintah dalam ajaran Catur Guru? Guru Wiseso, bagus. Tapi anak-anak belajar bagus. Guru Wiseso. Nah, protokol kesehatan itu tetap anak-anak jaga, ikuti anjuran Guru Wiseso. Ingat jaga jarak, cuci tangan.
sering olahraga itu anak-anak supaya kesehatan tetap terjaga ya. Nah, demikian penyampaian dari Bapak terhadap anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa mengerti. Ingat, besok melanjutkan untuk ulangannya tanggal 8. Besok anak-anak melanjutkan ulangan lagi, ulang umum kan. Jadi ingat, belajar selain agama semua harus dipelajari ya. Itu anak-anak semua. Ada yang ditanya lagi sebelum Bapak akhiri? Ada yang ditanya lagi sebelum Bapak akhiri? Ingat, tugasnya kumpul minggu depan. Karena tidak ada pertanyaan, maka akhir kata mari kita tutup dengan doa atau prama santi. Prama santi mulai. Om Santi Santi Om